Nah, jadi kalau misalkan di kehidupan layar Anda ini berubah dulu pikiran Anda, ubah dulu mindset Anda. Misalkan Anda di bisnis ekoresi ini, kenapa kok saya ditolak terus Mas? Nah, itu berarti Anda fokus ke penolakan. Maka apa yang terjadi? Maka penolakan semakin lama semakin banyak. Semakin Anda menemui banyak orang, semakin orang menolak Anda. Kenapa? Karena Anda istilahnya yang bermasalah di pikiran. Pikiran Anda yang salah, gitu. Jadi pikirannya pastikan perbaiki, karena pikiran ini adalah doa. Terus kemudian yang kedua ada rasa. Nah, rasa adalah sesuatu yang sangat luar biasa, di mana meskipun kita bisa berpikir positif, belum tentu rasanya positif. Ya, misalkan kita berpikir ini seperti itu, kita bisa dan lain sebagainya di pikiran, tapi dirasa belum tentu gitu. Karena rasa tidak bisa dibohongi. Nah, di sini ada 4 pola kawan-kawan saya ada 4 pola ya, 4 pola kehidupan. Dimana di kehidupan ini tidak ada yang namanya kebetulan. Nah, pola yang pertama, misalkan Anda di posisi A, terus kemudian Anda punya impian, kalau impian itu di posisi Z. Nah, Anda istilahnya mengejar impian Anda lari action banting tulang habis-habisan dari pagi sampai malam, dan ternyata apa? Sampai sini nggak nyampe impian Anda. Kok aneh? Padahal impiannya di Z, tapi nggak nyampe ya. Kenapa gitu? Karena apa? Karena impian Anda juga berlari menjauhi Anda. Semakin Anda lari, semakin impian Anda lari juga menjauhi Anda. Kenapa? Karena tadi laptopnya belum Anda rubah, pikiran Anda nggak rubah, rasa Anda nggak dirubah, pikiran Anda masih negatif. Meskipun action Anda bisa-bisa capek-capekan, tapi kalau misalkan pikiran Anda negatif, sulit untuk meraih kesuksesan. Terus kemudian pikiran positif, tapi rasanya nggak positif. Ya, istilahnya kita sering membenci orang, sering membicarakan orang lain, ya sering istilahnya sum'ala dan lain sebagainya. Kenapa di Al-Quran istilahnya ketika kita bersyukur ditingkatkan rezeki, ketika kita nggak bersyukur Allah istilahnya kasih azab kami sangat pedih. Nah, kenapa? Karena ini. Jadi Al-Quran juga udah jelas gitu. Rasa-rasa negatif ya, terus kemudian suuzon nggak boleh kan? Nah, kenapa? Karena akan menjauhi Anda dari impian Anda, gitu. Semakin Anda memegang pikiran yang negatif, rasa yang negatif, terus kemudian motivasinya negatif, cuma pengen ngambil duit orang, ya, menipu orang dan lain sebagainya, pasti impian Anda menjauhi Anda. Anda punya duit pun nggak akan terasa nikmat, gitu. Bayang ya? Nah, terus kemudian spiritual udah jelas, spiritual negatif juga. Jadi semuanya negatif, makanya semakin impian Anda semakin Anda mengejar impian, semakin impian Anda menjauhi Anda, ya. Nah, itu pola yang pertama. Jadi cek lagi, apakah Anda di pola ini atau tidak gitu. Kalau di pola ini segera rubah, ya. Terus yang kedua, impian Anda misalkan ada di A. Anda di A, ya. Terus kemudian Anda punya impian di Z. Anda lari mengejar impian, lari dan sampai di Z ternyata apa? Gak nyampe juga impiannya. Kenapa? Karena impian Anda berjalan menjauhi Anda. Nah, coba bayangkan ya, ketika Anda misalkan memanggil teman Anda yang lagi jalan di depan, mungkin misalkan bedanya sekitar sekian ratus meter. Kita panggil, "Hey bro," kita panggil bro. Ternyata apa? Dia cuma melirik doang dan sambil jalan terus, nggak berhenti. Kita lari, nyampe nggak? Pasti sampai. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan? Capek. Kalau misalkan kita ada di pola ini, ya. Kenapa? Karena kita berlari, impian kita berjalan. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena antara pikiran, rasa, spiritual ini udah sinkron, ya. Nah, contoh misalkan Anda berpikir positif, tapi rasa Anda negatif. Oke, Anda berpikir positif sama rasa Anda positif, ya. Anda happy jalaninnya dan lain sebagainya. Tapi spiritual Anda, karena kita Islam ya, banyak misalkan di antara teman-teman yang Islam, kalau misalkan yang bukan Islam, saya mohon maaf, mungkin bisa ketolkan dengan ibadah Anda. Mungkin spiritual kita yang kurang positif, spiritual kita yang kurang baik. Kita misalkan melalaikan ibadah kita, ya, melalaikan sholat dan lain sebagainya. Ya wajar, meskipun ada banting tulang, udah belajar positive thinking, udah belajar rasa yang positif, ternyata hasilnya kurang memuaskan karena mungkin spiritual Anda yang kurang baik, ya. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, Anda di A, ya, terus kemudian si impian ini berlari nih mengejar Anda ini berlari, ya, si A ini berlari mengejar impian.
dan impian juga berlari juga mendekati si Anda, mendekati si A. Nah, ini suatu keajaiban. Di pola yang ketiga, keajaiban. Coba keajaibannya masih biasa. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, kalau di sini pola yang pertama adalah pikiran yang positif, di mana pikiran ini adalah doa, memiliki impian yang besar, ya. Misalnya berpikir besar, berpikir positif. Bagaimana kita tahu Allah Maha Besar kalau kita hanya berpikir kecil gitu. Allah itu Maha Besar, jadi berpikirlah besar. Allah itu mampu mendatangkan antara uang 1.000 dengan 10.000, ya gampang. Mau istilahnya Fortuner atau misalkan rumah 1 M, ya gampang gitu. Bagi Allah gampang. Tapi lihat Anda dulu, Anda mau berubah nggak gitu. Kalau misalkan Anda mau berubah, ya Allah juga berubah Anda. Tapi kalau misalkan Anda nggak mau berubah, ya Allah nggak akan berubah Anda, ya. Nah, itu yang pertama pikiran. Terus yang kedua rasa, ya. Yang ketiga motivasi. Jadi pastikan pikirannya positif dan besar, rasa juga positif dan besar, motivasi juga positif dan besar. Nah, rasa di sini, ya. Rasa di sini, misalkan contoh keyakinan. Nah, ilmu keyakinan ini sangat luar biasa, kawan-kawan. Dimana sesuatu yang tadinya mungkin nggak ada khasiatnya, contoh misalkan ada penelitian seorang dokter, ya istilahnya ke mahasiswa. Nah, mahasiswa tersebut istilahnya lagi PKL, ya praktek kerja di lapangan, di istilahnya dokter tersebut. Kemudian dokter tersebut coba iseng-iseng ngecek gitu. Nah, di mana ada obat yang tidak ada manfaatnya sama sekali, bentuk warnanya sama, cuma sama si dokter itu dirubah warnanya. Yang satu jadi warna merah, yang satu jadi warna hijau. Jadi ingat-ingat ya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, yang satu dirubah jadi warna merah, yang satu warna hijau. Terus kemudian si mahasiswa ini dibagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama dipanggil, lalu dimotivasi. Ya, dikasih motivasi, dikasih sugesti yang positif bahwa dengan memakan obat ini nih, obat merah ini, Anda bisa menjadi semangat, Anda bisa menjadi energi, Anda menjadi istilahnya lebih kreatif dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi? Ternyata itu terjadi. Suatu hal yang luar biasa di kehidupan mereka. Kok saya jadi seakan-akan ide muncul, energi, wah semakin mantap dan sebagainya. Kenapa? Karena seorang dokter, ya istilahnya dia udah punya basic gitu ya, udah dipercaya sama banyak orang. Jadi ketika dikasih arahan, orang percaya gitu. Nah, si mahasiswa ini percaya dan meyakini itu. Dan ternyata obat yang tadinya tidak ada manfaat sama sekali, akhirnya membuat dia jadi energi, gitu ya. Terus kemudian ada juga yang satu lagi nih, mahasiswa dipanggil lagi, coba kamu nih makan obat yang hijau ini. Nah, obat yang hijau ini kalau misalkan kamu makan, tiba-tiba kamu sakit perut gitu. Jadi dikasih sugesti negatif. Dan apa yang terjadi? Ternyata betul, teman-teman. Dia tiba-tiba sakit perut dan lain sebagainya. Nah, itu artinya apa? Yang tidak ada manfaat sama sekali pun, ketika kita yakin, menjadi bisa ada obatnya gitu, bisa jadi ada khasiatnya. Tapi ketika kita misalkan meyakininya salah, hal itu juga akan jadi bumerang buat kita. Nah, kalau misalkan Anda nih di bisnis ini, kalau misalkan Anda meyakini Anda bisa sukses, meyakini Anda bisa mengajak banyak orang, terus kemudian banyak orang itu bisa Anda ajak sukses dan lain sebagainya, jadi keyakinan Anda bagaimana? Nah, keyakinan Anda akan mempengaruhi ini rasa, ya. Jadi rasanya pastikan positif. Apalagi kalau misalkan teman-teman memiliki rasa cinta, luar biasa. Yang tadinya istilahnya darahnya biasa aja, itu menjadi bercahaya, teman-teman, dan menyatu gitu. Nah, itu sebuah penelitian. Jadi bukan kata saya, tapi penelitian. Tapi ketika kita memiliki rasa benci, rasa marah, darah itu nggak karu-karuan, ya. Apalagi kalau misalkan di kehidupan kita, kalau misalkan kita cek ya, kita cek atau misalkan kita belajar tentang ilmu fisika, ya ilmu fisika modern, dimana ketika misalkan dicek lewat mikroskop, ya, dan ternyata di depan kita semua ini, ya, di depan mata kita semua, di depan ini semua itu energi kawan-kawan. Jadi energi ini yang akan nanti menyerap energi yang lain gitu. Ketika misalkan energi kita positif, hal positif akan mendatangi kita. Tapi kalau misalkan energi kita negatif, hal-hal negatif juga akan mendatangi kita. Jadi balik lagi, bagaimana rasa Anda, ya. Terus kemudian motivasi. Tadi motivasi udah dijelaskan sedikit, pastikan motivasinya besar. Nah, kenapa saya bisa maju di sini? Karena saya memiliki motivasi untuk bisa merubah kehidupan saya, untuk bisa membantu orang tua saya supaya memberikan pengobatan yang terbaik, untuk bisa memberikan apa yang terbaik, untuk bisa membantu adik saya, untuk bisa membantu banyak orang. Nah, inilah motivasi. Motivasi saya pengen merubah kehidupan banyak orang yang tadinya misalkan contoh leader Agus minus gitu kan, udah kerja 10 tahun, dia istilahnya sempat kredit mobil, terus mobilnya ternyata diambil leasing karena 2 bulan gak dibayar, akhirnya pinjam ke rentenir. Nah, dari rentenir tersebut terjadilah malapetaka, di mana istilahnya uang diambil tadinya buat
bayar asuransi mobil supaya bisa dibalik lagi. Ternyata sama itu udah dilelang, dan yang 10 juta yang dia pinjam dari rentenir ternyata dipakai buat berobat mamahnya. Dan luar biasanya jahatnya seorang rentenir, ya, gaji dia diambil full setiap bulan, dan itu dalam waktu 6 bulan dia nggak dapat gaji. Kebayang teman-teman. Nah, ini sesuatu yang istilahnya menurut saya harus segera dibantu. Akhirnya saya bantu, saya ajak bisnis ini. Dia bermodalkan keyakinan dan tekad, dan juga istilahnya pinjam modal. Akhirnya apa yang terjadi saat ini, beliau udah gratis Pajero Sport dan bentar lagi tembus rumah 1 miliar. Banyak kisah-kisah yang mungkin kalau misalkan saya bedah satu persatu, ternyata kehidupan mereka ya seperti itu gitu. Kebanyakan leader-leader di bawah saya juga awalnya minus, awalnya istilahnya bukan siapa-siapa, dan alhamdulillah saat ini udah menjadi seorang yang bisa menginspirasi banyak orang gitu. Nah, ini motivasi. Jadi motivasi Anda apa? Nah, itu yang ketiga. Nah, kalau misalkan ini semua positif, insya Allah ketika Anda jalan, impian juga jalan kepada Anda. Ketika Anda berlari, impian juga berlari kepada Anda. Terus kemudian yang keempat, ini pola yang sangat luar biasa, di mana jarang orang miliki gitu. Ketika kita punya ini gampang. Jadi istilahnya ketika kita jalan dikit pun impian akan berlari. Mau nggak? Mau ya. Nah, yang terakhir, ini misalkan Anda di posisi A dan impian Anda di posisi Z, Anda lari ke dari impian, dan apa yang terjadi? Impian lebih lari lagi kepada Anda. Anda berjalan, impian lari kepada Anda. Kayak misalkan sebuah, nggak tahu hadis, nggak ada firman, di mana istilahnya ketika kita lari kepada Allah, Allah lebih lari ke kita. Ketika kita jalan kepada Allah, Allah lari ke kita. Nah, ini sesuai dengan firman-Nya. Di mana kalau kita pengen di pola keempat, ini yang 3 dimiliki. Terus kemudian yang terakhir spiritualnya positif. Spiritual positif, ya. Dimana mungkin kalau misalkan di Islam setiap bangun tidur ada doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita berterima kasih ya Allah, terima kasih sudah hidupkan saya kembali setelah saya dimatikan gitu. Terus kemudian itu mengajarkan apa? Mengajarkan syukur, ya, mengajarkan spiritual juga ke yang Maha Kuasa, meyakini kepada yang Maha Kuasa, kita dihidupkan kembali oleh yang Maha Kuasa gitu. Terus kemudian ada sholat tahajud. Ya, nah, dimana kalau misalkan orang yang sering tahajud, istilahnya derajatnya akan ditinggikan, hajatnya akan dikabulkan. Terus kemudian ada sholat sebelum subuh, ya, qabla subuh, dimana itu lebih baik daripada seisi dunia. Terus kemudian ada subuh berjamaah, ada sholat duha, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu mulai dari pagi hari. Nah, ternyata penelitian pun seperti itu gitu. Ketika kita di pagi hari sudah mengelola rasa dengan baik, rasa kita dengan positif, nah, apa yang terjadi? Kehidupan kita full dengan hal-hal yang positif. Tapi ketika di pagi hari kita udah nggak baik, nggak mood, ya, bad mood, nah, seharian itu full hal-hal yang tidak kita inginkan datang gitu. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya kalau misalkan Anda ingin meraih impian Anda ingin istilahnya mencapai apapun yang Anda inginkan, Anda ingin istilahnya lebih gampang, ya, supaya fisik Anda nggak terlalu capek. Artinya apa? Anda harus memiliki impian yang besar, pikiran yang besar, pikiran yang positif, ya, mindset is doa. Terus kemudian rasa Anda pastikan positif. Jadi istilahnya ketika Anda bertindak, Anda bergerak, pastikan Anda bergeraknya dengan cinta, bergeraknya dengan keyakinan, bergeraknya dengan harapan yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa, bergeraknya dengan niat ingin membantu, saling menguntungkan gitu. Niatnya ketika bergerak belajar, ya. Terus kemudian istilahnya supaya Anda produktif, gitu, berniat untuk bisa produktif gitu. Ketika Anda bergerak, bagaimana supaya saya bisa produktif gitu, gerakan kita supaya nggak sia-sia dan lain sebagainya gitu. Jadi pastikan rasanya positif, dengan cinta, dengan ketulusan, dengan hati, ya. Karena istilahnya bagi saya memang hak dan kewajiban itu penting gitu. Apalagi kalau misalkan gini, teman-teman misalkan menuntut hak tapi nggak melakukan kewajiban, itu sampah, itu pecundang. Tapi ada yang lebih pecundang, ketika dia tidak memiliki rasa kepada temannya sendiri, ketika dia istilahnya tidak merasakan bagaimana istilahnya keadaan sahabat, saudara, dan lain sebagainya gitu. Dia lebih mementingkan istilahnya dirinya sendiri. Nah, itu lebih sampah daripada yang istilahnya cuma menuntut hak gitu. Jadi teman-teman semua, kesimpulan dari video ini, Anda bisa menarik apapun yang Anda inginkan karena saya sendiri sudah merasakannya. Kalau misalkan saya bedah satu persatu mungkin akan panjang, kalau misalkan saya ceritakan satu persatu mungkin akan panjang. Tapi silakan Anda lakukan, Anda praktekkan, lalu Anda tuliskan. Ketika Anda istilahnya contoh berpikir positif, memiliki rasa positif, terus kemudian memiliki motivasi positif, dan istilahnya spiritual positif. Coba sebulan praktek sambil bertindak.
tindakan Anda nggak akan terlalu capek insya Allah. Nah terus kemudian coba juga kalau misalkan Anda nggak melakukan praktek ini, bagaimana hasilnya supaya Anda lebih tahu gitu, ternyata ini gitu. Insya Allah, karena saya juga dulu ya seperti itu, seperti Anda, apakah benar atau salah? Ternyata ketika saya praktek dan terjadi keajaiban. Nah untuk itu bagi teman-teman semua yang menerima keajaiban setelah praktek ilmu ini, saya minta tolong ya untuk teman-teman semua share di komen supaya kawan-kawan yang lain juga mempraktekkan ilmunya, supaya kawan-kawan yang lain juga mendapatkan keajaibannya. Oke, salam sukses luar biasa. Semoga video ini bermanfaat. Saya Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Bilana Tim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.